Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan perilaku dan kognitif. Langsung saja, yang pertama yaitu pendekatan perilaku dari belajar. Pendekatan perilaku dari pembelajaran adalah teori yang mengusulkan bahwa perilaku individu dapat dipelajari dan diubah melalui proses yang disebutkan sebagai pembelajaran. Teori ini mengusulkan bahwa perilaku dipelajari melalui pengamatan, imitasi, dan penghargaan atau hukuman. Pendekatan perilaku menekankan pentingnya anak-anak membuat koneksi antara pengalaman dan perilaku. Ini mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik. Menurut Ivan Pavlov 1927, eksperimen menggunakan anjing adalah suatu proses belajar, yakni stimulus netral dapat memunculkan respon baru setelah dipasangkan dengan stimulus yang biasanya mengikuti respon tersebut. Di sini juga ada dua jenis stimulus dan dua jenis respon. Yang pertama yaitu UCR atau conditional stimulus. Stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon tanpa ada pembelajaran sebelumnya. Yang kedua yaitu UCR atau conditional response. Respon alami yang secara otomatis dihasilkan UCS. Yang ketiga yaitu CS atau conditional stimulus. Stimulus yang sebelumnya netral akhirnya memunculkan respon yang terkondisi setelah dikaitkan dengan UCS. Yang keempat yaitu CR atau conditional response. Respon yang dipelajari terhadap stimulus terkondisi yang terjadi setelah pemasangan UCS plus CS. Selanjutnya yaitu hasil eksperimen Pavlov. Yang pertama, generalisasi. Dalam pengkondisian klasis melibatkan kecenderungan stimulus baru yang mirip dengan stimulus terkondisi asli untuk menghasilkan respon yang sama. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi dalam pengkondisian klasik terjadi ketika organisme merespons rangsangan tertentu tetapi tidak yang lain. Yang ketiga, extinction atau kepunahan. Melibatkan lemahnya respon terkondisi atau CR tanpa adanya stimulus tanpa syarat. Selanjutnya yaitu desensitisasi sistematis. Metode yang didasarkan pada pengkondisian klasik yaitu mengurai kecemasan dengan individu, mengaitkan relaksasi yang mendalam dengan visualisasi dari berurutan yang semakin menghasilkan situasi cemas. Tujuan desensitisasi sistematis adalah untuk membuat siswa mengaitkan pengalaman tidak menyenangkan dengan pengalaman yang menyenangkan. Dua pengkondisian operan. Menurut B.F. Skinner 1938 disebut juga dengan pengkondisian instrumental, merupakan suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi perilaku menghasilkan perubahan. Kemungkinan perilaku tersebut muncul kembali. Berikut konsekuensi reward punishment. Bergantung pada perilaku organisme, reinforcement atau penguatan dan reward atau hadiah adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Hukuman atau punishment adalah konsekuensi yang mengurangi kemungkinan perilaku akan terjadi. Adapun dimensi penting dalam pengkondisian operan, yang pertama yaitu generalisasi. Dalam pengkondisian operan berarti memberikan respon yang sama terhadap stimulus serupa. Yang kedua yaitu diskriminasi. Dalam pengkondisian operan melibatkan pembedaan di antara rangsangan atau peristiwa. Yang ketiga yaitu extinction atau kepunahan. Terjadi ketika respon yang sebelumnya diperkuat tidak lagi diperkuat dan responnya berkurang. Selanjutnya yaitu menerapkan analisis perilaku dalam pendidikan. Yang pertama yaitu analisis perilaku. Analisis perilaku melibatkan prinsip-prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia.
Penggunaan analisis perilaku sangat penting dalam pendidikan, seperti meningkatkan perilaku yang diinginkan dan menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Analisis perilaku juga sering digunakan dalam serangkaian langkah. Kedua yaitu langkah-langkah dalam perilaku melakukan analisis perilaku. Dimulai dari pengamatan umum, penentuan perilaku target spesifik yang perlu diubah, mengamati kondisi pendahulunya, menentukan perilaku tujuan, memilih penguat atau hukuman tertentu, dan membuat program manajemen perilaku, serta mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam mengikuti program. Ketiga yaitu meningkatkan perilaku yang diinginkan. Ada 6 strategi pengkondisian operan dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Yang pertama yaitu pilih penguat efektif, buat penguat kontingen dan tepat waktu, pilih jadwal penguat terbaik, pertimbangkan kontrak, gunakan penguatan negatif yang efektif, gunakan petunjuk dan shopping. Selanjutnya yaitu pendekatan kognitif sosial dari belajar. Yang pertama yaitu teori kognitif sosial Bandura. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif mungkin melibatkan harapan siswa untuk kesuksesan. Faktor sosial mungkin termasuk mengamati berprestasi orang tua mereka. Dua yaitu pembelajaran observasi. Adalah pembelajaran yang melibatkan perolehan keterampilan, strategi, dan kepercayaan dengan mengamati orang lain. Pembelajaran observasional melibatkan imitasi tetapi tidak terbatas pada itu. 3. Pendekatan perilaku kognitif dan regulasi diri. Penekanannya adalah membuat siswa memantau, mengelola, dan mengatur perilaku mereka sendiri daripada membiarkannya dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal. Disebut juga modifikasi perilaku kognitif. Pendekatan perilaku kognitif berasal dari kedua paradigma psikologi, yaitu kognitif dan perilaku. Pendekatan kognitif perilaku mencoba untuk merubah kesalahpahaman siswa, memperkuat keterampilan coping mereka, dan meningkatkan kontrol diri serta mendorong refleksi diri yang konstruktif. Metode pembelajaran mandiri adalah teknik kognitif perilaku yang ditunjukkan untuk mengajar individu untuk memodifikasi perilaku mereka sendiri dengan berbicara kepada diri mereka dengan cara yang positif atau self-talk. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.